Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rian Alfiana. Oke, di kesempatan kali ini kita mau ngebahas tentang salah satu tradisi Ramadan yang biasa kita lakuin di sore hari, yaitu ngabuburit. Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, dan yang belum berpuasa jangan mau kalah nih sama adik-adik kita yang lagi belajar puasa. Betul banget. Oke, mungkin ngomongin tentang ngabuburit ya. Ngabuburit yang dulu sama yang sekarang mungkin kayaknya beda kali ya, karena sekarang itu udah banyak jajanan-jajanan, dan kita pengen tahu nih dari Mas Rian sendiri, dulu nih umur SD ya, sekolah dasar, itu cara nikmatin ngabuburitnya itu kayak gimana sih? Oke, kita flashback lagi ya. Kalau aku dulu semasa kecil waktu SD mungkin menghabiskan waktu ngabuburitku mungkin di masjid kali ya. Insya Allah Ngaji sih, karena dulu kan masih SD, jadi arahan orang tua sama teman-teman lingkungan SD itu kan senangnya ngaji nih sore hari. Tapi sering juga sih kita bolos gitu kan, beli petasan gitu, kita main petasan. Jangan ditiru ya teman-teman. Ngabuburitnya gitu-gitu aja sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku apa ya? Kalau SD dulu tuh kan kalau ngabuburit itu sore hari ya, habis asar. Nah, kalau pas asar itu sama teman-teman itu sholatnya di musola. Nanti habis itu langsung kayak lanjut tadarus, terus kayak itu loh, kan lanjutannya malam tuh tarawih kan. Jadi kita kayak naruh sajadah dulu dari sore. Ngetepin tempat gitu ya? tempat. Nah, tempatnya itu yang paling belakang. Salah ya, ngetepnya harus di depan, ini ngetep belakang. Soalnya anak kecil kan, kalau anak kecil di depan itu dia kan cenderung berisik, terus pasti dimarahin sama orang tua. Jadinya kita ngetepinnya di barisan kedua dari belakang gitu. Pengertian juga ya masih kecil. Tadarus atau enggak main-main doang sih gitu. Itu kalau waktu SD ya. Kalau waktu SMP dari kamu sendiri? Kalau waktu SMP karena udah aktif di sekolah, kayak ada kegiatan sekolah ekstra kurikuler itu namanya. Nah, itu biasanya ikuti kegiatan itu gitu. Kalau enggak bantu-bantu mama masak gitu, sedikit-sedikit gitu. Bantu ngabisin. Udah aktif nih. Di ekskul udah aktif mulai SMP. Iya. Kalau Mas Rian sendiri ekskul juga nggak? Enggak sih, kalau SMP dulu aku cenderung pendiam. Introvert. Nggak percaya. Waktu SMP aku ngabuburit paling ini sih, lebih ke orang tua kan dagang di rumah. Jadi jam-jam asar tuh bapakku kan dagang, jam-jam asar tuh kan udah waktunya kita jualan. Nah, dulu karena jualan es jam 4 habis asar aku ikut jualan es. Kadang juga aku sama teman-temanku itu nyediain beberapa plastik, terus aku puterin deh sekeliling desa kayak gitu, jualan es. Dari kecil udah kenal cuan, guys. Makanya gedenya seperti ini. Kalau misal dari SMA sendiri, SMA udah gede tuh, pasti udah sering main sama teman-teman ya? Iya, kalau SMA karena di desa itu kan pemudanya banyak ya, lumayan alim-alim gitu. Percaya nggak ya? Dulu waktu SMA aku ini sih sama teman-teman coba ini mulang ngaji gitu buat adik-adik kita gitu. Bolos nggak tuh? Kadang aku juga pengen ngabuburit kan, karena satu guru ngajinya tuh berempat gitu, lebih dari 3 lah intinya. Jadi kadang kita milih hari gitu, sembunyi-sembunyi kita ngabuburit main gitu. Jangan ditiru, guys. Kayak gitu. Kalau kamu gimana? Sama aja sih, masih kegiatan sekolah. Kalau dulu kan banyak jam tambahan, jadi jam tambahannya itu sampai sore. Terus karena aku cewek ya, jadi ya begitu di dapur. Nyiapin ya? Nyiapin, bantu mama dikit-dikit. Gitu. Oh, udah pinter masak berarti nih, jago. Harusnya doain aja, guys. Apalagi? Oke. Nah, sekarang kan kita udah kuliah nih, masuk semester 6 berarti ya. Berarti tahun keberapa kita di Purwokerto? Tahun ketiga, berarti ya 3 kali puasa, 3 kali Ramadan kita 3 kali Ramadan sudah di Purwokerto. Ramadan pertama di kuliah
Gimana rasanya? Seru sih karena Ramadan pertama kan offline. Iya, offline. Mungkin kita juga merasakan ramainya jalan-jalan di keliling kampus. Kadang kita juga nyari-nyari masjid buat Buka puasa. berburu takjil mau buka puasa gitu. Bener-bener. Tapi di tahun kedua kan itu udah peralihan ke online kan. Di sekeliling kampus juga ya mahasiswanya udah makin berkurang kan, jadinya ya kita lebih sepi lah dari tahun sebelumnya kayak gitu sih. Kalau di tahun ini. Tahun kedua Mas Rian ini di Purwokerto. Tahun kedua aku sekitar 3 minggu 3 minggu di Purwokerto, 1 minggu di rumah, minggu terakhir. Itu karena dulu kan ini kan masih ya ngebesarin usaha, kan ada kegiatan usaha. Masih cari cuan guys. Iya guys. Kalau kamu sendiri gimana dari tahun pertama sampai ketiga nih? Yang tahun pertama karena offline ya, di sini sama teman-teman. Kalau tahun yang kedua itu bener-bener nggak ngerasain puasa di Purwokerto, jadi full di rumah puasanya gitu. Nah tahun sekarang baru ngerasain lagi di Purwokerto. Bukannya tahun sekarang masih online? Masih online, cuman kan udah new normal dan udah mulai ada aktivitas kegiatan mahasiswa kan, jadi selingan gitu lah. Iya. BTW nih di tahun ketiga kan kita udah new normal ya. Tahun ini kita udah new normal. Gimana sih kondisi Purwokerto? Wah rame banget, itu udah kayak offline tahun pertama kan, masih juga rame, jalan-jalan juga rame. Terus kita juga tadi sempat keliling-keliling ya, dari kita sempat keliling tempat-tempat jualan takjil. Di mana aja? Ini kita ada rekomendasi beberapa tempat, tiga tempat buat teman-teman kalau pengen nyari takjil. Yang pertama tadi kita ke kampus Unsud, tepatnya di jalan kampus di Kelurahan Karangwangkal. Iya. Kelurahan Grendeng, di Kelurahan Grendeng. Kita ada cuplikan videonya nih. Nah di situ kalau udah jam 4 nih, jam 4 ke sini, itu udah mulai rame teman-teman. Nah di situ banyak banget juga takjil yang bisa teman-teman pilih. Yang kedua di mana? Di UNP ya, Di UNP. Universitas Muhammadiyah Purwokerto, lingkungan kampus ya, Di sebelahnya persis. Terus yang ketiga di lapangan Mercy. Di Jalan Mercy, tepatnya di sebelah lapangan Mercy. Iya. Ya, di situ juga ramai banget sih, banyak juga menu takjil yang tersedia di situ. Ada keraca. Kita bisa beli keraca guys. Oke, jadi fenomena ngabuburit ini memang sudah menjadi salah satu tradisi masyarakat di bulan Ramadan. Jadi ya nggak bisa dihilangin juga dan nggak ada yang mau ngilangin juga karena memang momentum juga sih yang ditunggu-tunggu setiap harinya gitu di bulan Ramadan. Oke, ngomong-ngomong bulan Ramadan nih, menurut sumber literasi yang pernah kita baca, itu ada 3 fase ya di bulan Ramadan. Betul. Fase yang pertama itu ada 10 hari pertama, yaitu namanya Rahmat, dimana di situ adalah 10 hari yang berat karena kan kita tuh peralihan dari pola makan yang sebelumnya itu rutin 3 kali sehari. 3 kali sehari. Sekarang menjadi kayak menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib gitu. Jadi memang 10 hari pertama itu merupakan adaptasi kita sih di bulan puasa ini gitu. Makanya disebut rahmat. Kalau misal 10 hari kedua? Kalau 10 hari kedua kita sebut maghfirah atau fase pengampunan. Jadi di 10 hari kedua ini, sekarang juga 10 hari kedua nih ya, berarti ya banyak-banyaklah kita yang sedang menjalankan puasa, memohon ampun lah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di 10 hari kedua ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk kasih sayangnya gitu. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di 10 hari kedua ini benar-benar dibuktikan gitu, ditunjukkan gitu melalui 10 hari kedua ini gitu. Dan 10 hari ketiga ya yang terakhir apa tuh? 10 hari yang terakhir itu ada penolong dari api neraka gitu kan, karena katanya 10 hari terakhir itu ada waktu dimana adanya malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam yang penuh rahmat,
Dan sekiranya di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita banyak-banyak melakukan amaliyah gitu. Supaya pahalanya banyak. Itu guys, kita juga baca-baca, jadi kalau misal ada kekeliruan atau kesalahan bisa dikoreksi di kolom komentar gitu. Mungkin sekian ya, Ya. cerita kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, subscribe juga channel ini, dan komentar juga kalau misal teman-teman ada masukan, ada saran atau ada pertanyaan. See you guys. See you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.